karakter orang beda-beda ya. Iya benar sih. Ya sih, apalagi di umuran aku. Sumpah aku kan sekarang lagi juga coba-coba ngelamar kerja ya. Setiap yang aku lamar kerja, mereka selalu bilang susah banget kerja sama Gen Z. Dia selalu ngedeklar. Terus mungkin perbedaan latar belakang kayak yang satu pengennya segini, yang satu pengennya apa kayak gitu sih. Cuma ya itu justru karena aku merasa aku Gen Z, easy going, lebih bisa diajak ngobrol, lebih. Iya, pokoknya nggak semuanya Gen Z kayak gitu. Betul, setuju ya, nggak semuanya Gen Z suka rebahan dan nggak semuanya Gen Z itu pemalas ya. 2 kali, jadi kita harus kayak tetap moving forward. Ya itu karena hidup cuma sekali, jadi kayak YOLO. YOLO, betul. Hai Niners, balik lagi barengan sama Sevia Dara di MBU Memang Butuh. Stay tuned at 100 FM, play 99ers. Hari ini Dara kedatangan owner cantik salah satu brand lokal dari Bandung, 99ers ya. Ada Sasha, owner dari New Michi. Hai. Ya ampun, ini cewek banget nih, soft spoken dia orangnya, ya kan, gemes banget. Sasha asli orang Bandung? Iya, aku asli orang Bandung. Asli orang Bandung, berarti lagi sekolah sekarang ya, lagi kuliah ya? Sekolah, iya benar. Udah semester akhir sih. Semester akhir? Iya, jadi lagi semangat-semangatnya biar cepet lulus. Ini cepet lulus tuh karena pengen udahan nih kuliahnya, atau kayak bosan banget deh aku kuliah, atau gimana? Enggak sih, emang pengen udahan supaya bisa kerja, supaya bisa experience baru lah. Soalnya kalau kuliah terus lama-lama kan bosan juga. Iya, bosan pusing juga. Iya. Tapi kan berarti sekarang umurnya berapa? 22. 22. Kamu sambil kuliah iya, sambil ngejalanin bisnis iya. Emang background keluarga juga entrepreneur atau gimana? Sebenarnya enggak sih kalau background keluarga, cuma karena kuliah aku mendukung juga jurusan dan lain-lainnya, jadi aku mencoba untuk terjun ke dunia bisnis aja sih gitu. Oke. Ngambil kuliah jurusan? Jadi aku ngambil kuliah jurusan Creative Partnership. Jadi itu tuh sebenarnya kuliah bisnis. Cuma lebih mengarahkan kita untuk sebagai entrepreneur gitu. Kenapa ambil jurusan itu? Karena menurut aku bisa explore lebih banyak sih apa yang aku mau, terus lebih fleksibel aja. Kayak misalkan kalau aku ambil jurusan yang spesifik kayak misalkan akuntansi atau desain, kayaknya aku kan cuma bisa stuck di situ ya. Ilmunya ini gitu ini. ya. Tapi kalau bisnis tuh aku bisa terapin kayak apa yang aku suka. Kayak misalkan aku sukanya makeup atau fashion atau mungkin aku suka binatang, jadi bisa adjust sama hal-hal lain kan. Makanya menurut aku bisnis tuh adalah jurusan yang paling fleksibel untuk adjust sama hal-hal yang lain gitu. Oke, berarti kesibukan sehari-hari tuh sambil jualan, sambil belajar juga. Iya, sambil jualan, dan untungnya tuh karena udah semester akhir, jadi aku ngerasa gampang juga ngejalanin bisnisnya karena aku lebih banyak spare times kan dibanding sebelumnya gitu. Jadi seru lah. Terus kebetulan banget kampus aku tuh mendukung kegiatan bisnis aku juga itu karena mungkin relevan. Jadi karena biasanya ada mahasiswa yang ngerasa kalau misalkan sambil jalanin bisnis biasanya kuliahnya keteteran, atau sambil bisnis atau kuliah bisnis yang keteteran biasanya. Cuma ya itu karena aku disupport juga dari kampus, jadi aku ngerasa semuanya align aja sih gitu. Iya. Terus kenapa dan apa sebenarnya yang bisa bikin kamu tuh akhirnya oke deh kita jalanin bisnis sambil kuliah atau kuliah sambil bisnis? Bagi waktunya juga gimana sih sebenarnya? Nah sebenarnya kalau bagi waktu emang susah sih. Sebenarnya itu emang kita harus pinter-pinter time manajemennya, karena kuliah juga kan sebenarnya hektik banget ya, terus agak sibuk juga. Nah jadi kalau misalkan aku sih time manajemennya lebih ke scheduling apa yang priority sama apa yang harus dikerjain. Nah kalau misalkan ditanya kenapa akhirnya milih kuliah sambil bisnis, karena aku pengen setelah aku lulus nanti aku udah langsung ada yang aku pegang nih, entah itu kerja, tapi karena kan nyari kerja sekarang juga nggak gampang, buat bisnis nggak gampang. Jadi kalau kita nggak mulai earlier, kayaknya akan lebih terlambat dan keteteran gitu sih. Jadi I think that I have to start earlier aja. Iya. Tapi kamu kaget nggak sih bisnis kamu akan sebesar sekarang? Sebenarnya ada kagetnya ada enggaknya, tapi kalau dibilang sebesar sekarang sebenarnya alhamdulillah. Cuma namanya bisnis emang ada apa ya, ada naiknya ada turunnya. Jadi aku sebenarnya kalau bersyukur ya pasti, cuma kalau merasa puas tuh enggak sih, karena emang naik turun aja gitu. Apalagi era-era sekarang ini kan ekonominya juga lagi turun, jadi emang harus
benar-benar put my eye on it aja gitu. Oke. Tapi kan di umur kamu yang sekarang 22 tahun, menjalani bisnis itu dari umur Dari aku semester 3 deh kayaknya. semester 3. Iya masih umur Semester belasan 3, lah ya. 2023. Nah, dimana kan kondisi mungkin ya yang kita tahu umur-umur belasan atau umur-umur baru masuk ke kepala 2 nih, orang-orang tuh mungkin ngerasa lagi pada kayak labil, terus kayak aduh kayaknya enggak deh untuk bikin bisnis, emang ini ya tujuan hidup gua, bahkan orang-orang pun masih mencari jati dirinya, biasanya kayak gitu. Nah, apa prinsip yang kamu pakai selama kamu menjalani satu bisnis ini? Sebenarnya sih kalau prinsip sebenarnya kayak ya udahlah go with the flow aja. Cuma aku ngerasa kayak orang-orang sekeliling aku, which is keluarga aku tuh sangat mendukung aku, support aku. Terus kalau misalkan ada di masa aku lagi jenuh, itu pasti mereka akan saling membantu aja sih. Jadi aku bisa sustain sama bisnisnya. Jadi kalau prinsip sebenarnya just go with the flow. Cuma balik lagi, menurut aku ada mentality yang aku punya dari sebelum mungkin kebanyakan punya, dimana kayak aku setelah lulus aku pengen buat sesuatu dulu karena aku tahu nyari kerja juga nggak gampang dan bikin bisnis juga sebenarnya gak gampang. Jadi untuk mulai lebih awal dibanding yang lain, ibaratnya kalau aku selalu bilang kayak 10 step ahead dibanding teman-teman aku di belakang. Itu sih yang aku pilih. Jadi kalau misalkan aku melakukan apa-apa, aku merasa harus 10 langkah lebih maju dibanding teman-teman aku. Iya. Gitu. Kalau mungkin prinsipnya go with the flow, tapi what's the flow-nya itu harus di prepare dulu ya. Iya, benar harus di prepare. Oke. Berapa lama kamu prepare untuk bikin satu bisnis ini? Nah, sebenarnya ini tuh sebenarnya bisnis lanjutan dari pas zaman COVID. Oh, kamu mulainya tuh bukannya pas COVID? Iya, tapi dulu tuh aku jual-jual masker, tahu nggak sih masker kain, terus kayak biasanya ditempel apa gitu. Kayak kan ada yang pas COVID kita pakai masker, terus ditempel apa entah pin atau apa gitu di dalam situ. Nah, awalnya dari situ. Nah, cuma karena COVID kan nggak terus-terusan ada juga ya, tapi karena lumayan marketnya udah ada, awalnya kayak mouth to mouth di Instagram, kayak posting-posting gitu doang sih. Tapi karena waktu itu lagi tinggi banget demand-nya, karena kan semua orang, karena kita kan ada beberapa fase ya pas COVID itu kayak masker medis, masker kain, masker biasa kayak gak gitu. boleh nih pakai masker kain, ada jadi gitu kan. Kayak adaptif lah gitu intinya. Nah, terus akhirnya kan aku mau buat konsep baru, konsepnya juga fashion, aku pengen buat baju. Terus akhirnya aku namain lah New Michi gitu. Jadinya new tuh baru, jadi kayak konsep baru gitu. Sebelumnya namanya Michi. Iya, tapi itu namanya kayak just pop up in my mind aja, kayak aduh apa ya, karena kan buat bisnis di Instagram kayak ibaratnya kita mau jualan kue atau apa yang sifatnya seasonal kan nggak tahu ya apa, jadi kayak udah langsung ada Michi. Terus pas mau, karena udah orang-orang udah tahu, ya udah bikin konsep baru aja gitu. Jadi New Michi. Terus gitu. kenapa fashion? Karena kamu suka fashion? Karena iya sih, karena aku suka fashion juga. Terus karena waktu itu relevan aja sih sama yang udah aku buat dan udah, karena pas COVID itu emang demandnya tinggi banget. Iya. Jadi untuk melanjutkan itu lebih baik ke fashion kan, yang relevan dibanding kayak kalau masker kan orang nggak pakai masker terus-terusan. Kalau aksesoris juga kayaknya akan lebih sulit untuk adaptifnya karena nggak terlalu fleksibel. Tapi kalau fashion kita kan bisa, maksudnya kita bisa tergantung konsep yang mau kita buat gitu sih kalau menurut aku. Pertanyaan aku mungkin lebih personal ya. Fashion kan berarti kamu harus mempersiapkan tuh antara size dengan size-nya, warna dengan warnanya. Itu kan banyak banget ya, maksudnya satu desain aja pun size-nya banyak dan warnanya juga lumayan banyak nih pilihannya. Aku cuman mau tanya ini sih, awalnya modalnya itu tuh ceritanya kayak gimana sih, Syah? Kalau modal itu karena ya itu awalnya masker, terus karena demand-nya tinggi, pasti saus aku juga tinggi. Nah dari situ ya diputerin lagi aja sih kalau untuk modal. Kalau untuk yang baju kayak gitu, jadi diputerinnya dari situ aja sih. Sebenarnya kita pintar-pintar kita manajemen keuangan juga menurut aku. Jadi karena menurut aku bisnis itu kita harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Jadi dari permasalahan terus timbul solusi, jadi bisa melengkapi apa yang dibutuhin sama konsumen kan. Nah jadi at the time demand-nya tinggi itu jadi berpengaruh ke yang lain-lain. Terus manajemen keuangannya juga alhamdulillah bagus, jadi jadilah gitu. Tapi pernah ada fase at your lowest gitu nggak sih di bisnis ini? At my lowest adalah pasti, which is menurut aku sekarang ya in this economy ya. Satu in this economy, jadi
sales udah pasti nurun, udah gitu semua serba mahal, barang-barang apa supplier, ongkir kayak gitu-gitu naik juga. Terus karena kendalanya sambil kuliah juga, terus akhir semester kan, walaupun lebih banyak spare time tapi kan fokusnya biasanya beda-beda, apalagi aku udah mau sidang, lagi siapin tesis dan lain-lain kemarin-kemarin, jadi agak time managementnya harus benar sih. Terus belum lagi kalau bisnis baju itu kita kan harus cepet ya adaptif sama tren, kalau menurut aku. Kenapa? Karena ibaratnya kalau dulu ada zamannya bomber, tapi kan itu sampai sekarang nggak dipakai kan. Nah itu maksud aku yang kita tuh harus cepet gantinya, karena kalau misalkan kita lambat dari yang lain akan sulit berkembangnya juga sih. Jujur iya. Atau enggak ya better cari desain yang long lasting gitu ya, bisa semuanya pakai gitu ya. Bentar, tadi kamu ngomong kamu sebentar lagi akan sidang tesis. Kamu tuh double ini atau gimana sih, double degree atau gimana? Enggak sih. Enggak. Oh, kamu tuh emang masuk untuk S2 gitu. Oh, enggak. Jadi kalau di BINUS itu namanya tesis. Oh, gitu. Jadi kita kayak buat jurnal terus kita publish dari situ, jadi bukan yang kayak skripsi yang tebel-tebel gitu sih. Gitu. Mungkin adaptif juga karena zamannya berkembang. Aku kaget soalnya umurnya 22 tahun kamu udah mau S2 tuh kayak enggak. Oh, beda namanya. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke ini nih, ke bisnis kamu sendiri. Berarti kan menjalani bisnis itu udah, kalau yang New Michi ini kan dari 2023 ya, berarti udah 2 tahun lah, udah 2 tahunan. Cuman kan memang sebelumnya kamu juga udah bisnis masker, terus sekarang pindah ke fashion. Iya. Happy nggak sih Syah ngejalaninnya? Happy sih karena seru. Karena namanya bisnis tantangannya juga banyak. Serunya di mana? Nggak serunya di mana? Serunya kalau dapat sales yang besar. Iya. Gak serunya ya sebaliknya. Iya. Tantangannya itu sih, sama harus konsistensinya, harus bagi waktunya. Udah gitu juga aku sekarang ada punya, walaupun belum banyak, cuma aku punya 3 orang yang bekerja sama aku. Jadi aku harus memikirkan mereka juga. Kayak gitu, misalnya kalau misalkan bisnis aku lagi turun, aku takut ngefek ke merekanya, yang kayak gitu-gitu sih paling. Tapi kalau dibilang happy sih happy, cuma nggak happy-nya ketika itu menjadi kewajiban. Kayak misalnya gini, kayak aku kan sambil kuliah, terus aku ada kewajiban aku yang aku harus lakukan, misalkan ada tugas-tugas kuliah atau apa yang sumbernya dari bisnis ini. Ya sebenarnya aku seneng menjalankan, tapi ketika itu jadi tugas, ada deadline, ada apa kan kayak gitu sih. Suka hektik aja. Tapi ya balik lagi go with the flow aja sih menurut aku. Iya. Oke. Terus pertama kali tadi kan kamu juga sempat bilang bukan berdasar dari keluarga yang bisnis juga, entrepreneur juga. Pertama kali respon orang tua pas kamu mulai bisnis? Senang-senang aja sih, yang penting nggak ngabisin dulu. Yang penting kayak oke nih kita invest tapi kamu harus balikin ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya oke aja asalkan aku nggak wasting money and time gitu. Jadi ketika itu ada hasilnya atau seenggaknya jalan aja tuh, menurut aku itu udah bentuk apresiasi buat mereka. Jadi suportif banget sih memang kalau keluarga aku. Terus lama-lama akhirnya karena kita bukan dari keluarga bisnis dan udah ngerti flow bisnis kayak gimana, akhirnya jadi kayak oke, apa nih yang harus kita buat lagi, bisnis nextnya, apa bisnis nih apa gitu, entah bisnis keluarga atau apa. Karena aku ada beberapa juga sih yang bisnis keluarga yang jadinya bukan aku yang handle, tapi maksudnya kita jadi put on idea on it aja. Iya. Gitu. Awalnya karena ini malah jadi bikin banyak bisnis. Keren, Tante Nainer. Ini jadi siapa tuh bisa jadi motivasi kamu untuk memulai bisnis ya sebenarnya ya saya. Tapi kalau misalnya ada di luar sana yang kayak aduh gue masih takut nih untuk memulai bisnis, apa yang pengen kamu sampaikan? Sebenarnya takut wajar sih, cuma jangan nggak dicoba juga, karena kalau kita nggak nyoba kan kita nggak akan tahu ya worst case-nya apa atau mungkin sebaliknya best case-nya apa. Jadi kalau misalkan apalagi untuk jadi entrepreneur itu nggak boleh punya sifat takut sih, karena emang rugi atau misalkan ini ngomongin worst case ya, rugi atau misalkan nanti tiba-tiba bisnisnya hilang, itu udah jadi bagian dari konsekuensinya sih. Jadi kalau menurut aku nggak apa-apa banget, kayak coba aja dulu sampai tahu, jalanin dulu aja, karena kalau kita nggak jalanin kita nggak pernah tahu juga. Karena dulu prinsip aku juga kayaknya kalau lulus tuh harus kerja dulu baru bikin bisnis. Karena kita kan harus punya experience. Kalau nggak kita nggak akan tahu juga gimana sih cara menjalankan bisnis yang benar.
Cuma nggak ada salahnya juga untuk start earlier, balik lagi sambil cari experience. Jadi semuanya tuh ketatar dan apa ya, career path-nya tuh lebih enak aja. Enak. Oke. Sekarang kan kalau misalnya memang brandnya sudah besar ya kan, kita yang nikmatin juga ya Syah. Walaupun memang susah juga ya, jualan tuh nggak gampang lah kasarnya gitu. Tapi kalau dari New Michi sendiri, kenapa namanya New Michi? Michi tuh apa sih Syah? Nah itu Michi tuh kayak pop-upin main-main aja, kayak aduh apa ya, karena dulu aku kalau punya peliharaan atau punya apapun pengen namainnya Michi, kayak simple aja. Nah waktu itu karena buat bisnis di IG kan orang nggak tahu namanya apa, jadi ya udah itu baik lagi Michi. Oh nggak ada kayak Gak filosofinya ada apa gitu? artinya itu iya. Nah karena aku mau ganti konsep, aku tambahin lah new gitu. Oh itu aja. Iya, gitu, sesimpel itu. Oke. Justru sesimpel itu bawa rezeki yang banyak ya Syah. Iya. Iya, alhamdulillah aja. Oke. Apa yang menurut kamu yang bikin beda antara brand kamu dengan brand yang lain? Sebenarnya yang bikin beda itu lebih ke desainnya mungkin ya, yang timeless. Tapi sebenarnya baju-baju fashion aku itu lebih banyak dipakai ibu-ibu dibanding seumuran aku. Awalnya juga aku mau nargetin yang seumuran aku, tapi ternyata malah ibu-ibu yang lebih ketarik. Karena kalau baju yang aku buat itu biasanya udah one set, jadi udah celana, udah ada bajunya. Iya, Jadi aku kayak lihat simple. tuh yang warna biru ada pattern kotak-kotaknya gitu. Terus Jadi mostly memang katalognya tuh semuanya one set. Mungkin aku baru ubah katalog jadi kayak ya udah kalau celana aja, kalau baju aja tuh baru sekarang ini sih. baru akhir-akhir ini. Oke, jadi mungkin buat ibu-ibu yang hijaban itu bisa, buat anak-anak juga yang kayak seumuran kita yang pengen bajunya panjang-panjang juga sebenarnya bisa ya. Oke. Nah, itu semua desainnya itu kamu yang bikin atau? Nah untuk desain iya itu aku juga, karena aku gak punya tim desainer, tapi aku biasanya lihat referensinya dari satu pasti tren. Tren tuh bisa dari media sosial ya, dari Instagram, TikTok. Nah cuma mostly itu aku lihat dari Pinterest sih. Nah paling aku ubah-ubah sedikit aja supaya kan nggak kesannya terlalu plagiat atau menggabungkan kayak ini timeless tapi ini lagi tren, misalkan warna kayak gini tuh lagi tren, warna pastel lagi tren 2025. Nah aku cuma mengaplikasikan itu di desain yang aku temuin, atau misalkan aku tambahin kantong kayak gitu sih. Jadi semuanya kamu garap sendiri Syah? Iya semuanya aku garap sendiri, tapi aku pemilihan nggak bahan gitu. Iya, tapi untungnya kan aku udah punya tim, jadi kayak aku saling bantu aja sih. Oke, jujur aku kaget banget ketika tahu kamu yang desainnya, berarti lumayan agak banyak PR kamu ya. Kuliah mikirin ini desainnya yang mau launching apa lagi. Biasanya dari kamu persiapan untuk mikirin desainnya nih sampai akhirnya produknya launching itu butuh waktu berapa lama? Sebenarnya sih nggak lama sih, karena kan tadi aku nggak desain yang harus sesuai gambar apa aku gitu. Gambar kayak aku cuma lihat di Pinterest apa yang lagi tren dan apa yang lagi mungkin bisa narik audiensnya. Terus ya udah aku langsung ganti aja sama apa yang aku mau konsepin. Terus biasanya kita langsung cari bahan, terus kita bikin sampelnya dulu. Kalau udah bikin sampel udah kayak oke, udah sesuai sama yang pengen mau, oke langsung kita buat kuantitinya berapa gitu. Biasanya bikin kuantitinya berapa? Nah sebenarnya kalau aku tuh nggak terlalu yang banyak-banyak juga, that's why aku tuh sering banget buat katalog baru, kayak setahun tuh mungkin bisa hampir 2 bulan sekali, apa sebulan sekali. Karena emang aku cuma stok misalkan kayak per 40, per 50, jadi aku nggak pernah bikin di atas 100 kayak gitu, supaya cepet habis, terus ya udah aku bisa dapet. Dan udah kayak gitu juga orang yang pakainya juga nggak jadinya nggak pasaran lah ya gitu ya saya. Oke. Gemes banget Tante Niners ya. Jangan lupa dibeli si New Michi-nya ini. Tapi kan kamu udah collab tuh sama beberapa kayak tadi juga aku sempat lihat di Instagramnya ada kolaborasi fotonya sama Teh Gadis sama Teh Gia gitu-gitu ya. Oh iya. Iya sih, memang kalau banyak influencer atau artis-artis emang udah linknya ke sana sih. Karena waktu itu aku cuma ngirimin doang, itu aku nggak spend money on it loh. Jadi aku cuma kirimin barang, oke mereka suka mereka pakai. Oke. Gitu. Ya, jadi ya, aku nggak biasa kan kalau endorse endorse misalnya gitu, enggak.
aku cuma kirim barang aja kayak tapi kirimnya beberapa harus kalau mereka emang spesial ya kayak kirimnya harus 20 Iya. kayak gitu. Tapi jadinya strategi marketing kamu untuk si New Michi ini tuh gimana sih sebenarnya? Strateginya tuh dalam sisi apa nih, marketing kah atau Marketingnya produk dulu kah? deh kita ngomongin Nah ya. kalau sebenarnya marketing itu aku pakai beberapa platform. Yang pertama itu aku pakai ads, udah gitu pasti social media, social media ads sama ya itu satu lagi endorsement dan lain. Sebenarnya itu aja sih digital marketing yang aku lakuin sekarang karena itu juga yang paling efektif kan. Iya. Kayak gitu. Paling kalau untuk endorsement ya ada yang mau barter, ada yang mau fee mungkin atau kalau misalkan ads kita harus tricky sih di keywordnya atau apa kayak gitu. Oke, tapi kalau dari segi brand awareness-nya dari yang nol nih sampai yang sebesar sekarang, apa sih yang kamu lakuin, Ca? Sebenarnya karena kebantu udah dipakai banyak selebriti jadi kebantu aja brand awareness-nya nyebar sendiri karena aku nggak pernah melakukan kayak hal khusus untuk menyebarkan awareness dari brandnya tersebut sih. Jadi dulu itu pas masker itu tuh emang aku tuh earlier banget, jadi mungkin orang-orang belum bisnis itu aku udah. Jadi let's say kayak misalkan cuma ada 2 lah enggak 2 sih, misalkan 3 dari 10 gitu kayak baru ada. Jadi orang-orang tuh banyaknya lihat ke kita kayak gitu, terus karena relasi juga jadi aku bisa kirim-kirim kayak gitu sih. Jadi aku nggak pernah punya strategi khusus untuk brand awareness, tapi kalau aku memang kuncinya di influencer. Kuncinya di influencer. Oke. Ya kasarnya mungkin orang-orang bilang ya kita bakar duitnya di digital lah ya gitu. Tapi ya. jangan nanggung juga sih, karena sekarang tuh menurut aku kita kan seiring berkembangnya zaman tuh gampang banget cari uang di social media. Betul. Kayak semua bisa jadi influencer. Nah cuma menurut aku nggak semuanya itu sesuai sama kriteria dari brand kita. Nah, itu pemilihannya gimana, Syah? Pemilihannya ya itu jangan setengah-setengah. Kayak kita harus lihat nih kayak brand identity kita itu cocok nggak sama tone-nya dia, sama tone-nya influencer ini. Terus juga dari segi audiensnya gimana sih ngelihat dia itu sebagai influencer apa. Misalkan ada yang beauty, oh kalau beauty ya berarti nggak cocok nggak sih kalau aku kasihnya pakaian. Atau misalkan dia orang itu ngeliat dia gara-gara dia suka nge-review makanan, ya aku jangan kasih baju aku ke dia, Karena audiensnya nggak kesana iya, gitu it more ya. helps gitu menurut aku. Jadi emang kita harus bener-bener relevan dulu sih cari audiensnya yang gimana, dan yang bener emang aktif sih, harus yang aktif sama. Jadi ada yang orang punya followers banyak tapi belum tentu followersnya itu aktif. Iya. Nah itu tuh kita bisa lihat dari mana followers yang aktif itu dari cara dia komunikasi sama audiensnya menurut aku, entah itu dari komen, dari story, dari live. Ketika kita tahu itu aktif, menurut aku akan membantu banget untuk brand kita. Kalau misalkan yang pasif agak susah dan agak sayang juga. Iya. Orang juga nggak akan nanya nanti orangnya pakai baju apa gitu lah ya kasarnya ya. Oke, dalam waktu 2 tahun kamu bisa membuat bisnis sebesar ini lah ya sekarang ya. Terus kalau misalnya nih kamu mau launching satu produk, itu tuh biasanya kamu sebarin dulu ke KOL, ke influencer gitu atau gimana, Syah? Ada sih masanya aku sebarin dulu ke KOL. Sebenarnya itu tergantung, kayak aku yang collab sama Kagia, itu kita sebarin ke teman-temannya Kagia juga, yang artis-artis juga. Jadi itu membantu juga. Cuma gak selalu kayak gitu sih, karena gak semuanya mau juga. Jadi kalau emang mau launching, ya udah aku cuma buat produk. Terus biasanya aku adain di live Shopee kayak special launching and discount produk ini, kayak announcementnya di Instagram. Jadi nggak yang harus kirim-kirim sih. Oke. Berarti kalau tadi kamu bilang kayak suka live Shopee atau live TikTok dan lain-lainnya, kamu juga harus mikirin tentang si promo-promonya. Bener, aku harus mikirin promo, tapi kan aku udah baik lagi, aku udah punya tim ya. Jadi emang kita saling membantu, kayak misalkan ada tim marketingnya, ada tim packagingnya, atau ada tim kontennya kayak gitu. Lebih susah mana? Ngebikin promo atau ngedevelop satu katalog baru? Kalau menurut aku bikin promo tuh tinggal kita pintar-pintar kita ngitung dari HPP-nya. Ya kayak gitu sih. Yang penting kan kita nggak rugi, dan yang penting barangnya habis kayak gitu. Jadi menurut aku lebih susah bikin produknya, karena once kita bikin produk belum tentu itu tuh akan habis langsung. Kayak misalkan aku cuma bikin 40, belum tentu dalam 2 bulan itu juga habis 40, makanya aku harus bikin baru supaya orang tuh ke-attract lagi kayak gitu sih challenge-nya. Oke, iya itu lumayan agak ini ya lumayan. Tapi kamu tuh berarti ada size-nya, per size-nya atau di all size atau gimana? Ada size-nya, ada SM sama LXL. Itu tuh berarti kamu stoknya per 40 gitu? Iya.
banyak juga ya Syah sebenarnya Banyak juga ya. sih jadinya, iya. Bisa, tapi nggak selalu 40 sih, tergantung audiensnya gimana di bulan itu. Betul. Nah, cuman kan katanya ada beberapa orang yang bilang katanya kalau bisnis itu tuh harus ada put feeling di dalam si bisnisnya sendiri. Kamu pernah nggak sih kayak udah ngedevelop satu produk nih, udah jadi, terus kamu lagi R&D, kamu ngerasa kayaknya nih gue nggak feeling nih si produk ini akan kejual gitu? Pernah nggak? Untungnya aku nggak pernah sih kalau misalkan udah jadi sampai aku nggak jadi jual, nggak, karena aku selalu prepare well sama apa yang kayak vision aku dari awal apa, jadi ketika jadi emang aku udah feeling sama produk itu. Jadi untuk feeling nggak feeling sebenarnya enggak, cuma lebih ke produk yang aku siapin ini lagi orang-orang butuhin atau enggak ya gitu. Oke. Iya, karena kan balik lagi bisnis tuh berawal dari problem and then solving. Terus kalau misalnya nih kayak lagi kondisi let's say kondisi yang sekarang kamu ngerasa bisnis kamu tuh lagi ada di fase yang turunnya, yang kamu lakuin tuh biasanya apa? Konsisten dan sabar. Sabar yang penting kuncinya ya. Iya, kuncinya sih harus sabar, karena ada kan yang bosenan nggak sabar, ya udah ilangin. Kalau aku sih lebih ke ya udah sabar, namanya bisnis dan kita udah memutuskan untuk membuat sesuatu ya kita harus menyelesaikan apa yang udah kita mulai gitu aja sih. Jadi kalau aku emang kuncinya sabar aja, kalau lagi turun ya udah ikutin aja alurnya, asal tetap konsisten di cara marketingnya atau produk developmentnya, kayak gitu aja sih. Tapi kamu ada kayak pelatihan khusus gitu nggak sih untuk bisnis? Sebenarnya ada, dan baru aku lakukan bersama tim aku. Jadi menurut aku yang paling susah itu kan ketika kita udah masuk ke teori, karena business is not only about teori, maksudnya kayak praktek, tapi ada teorinya juga, termasuk untuk digital ads. Nah itu tuh aku lagi ada pembekalan dan pembelajaran untuk aku tuh mengaktifisasi ads tersebut, kayak misalkan di Meta itu tuh kan agak tricky kalau kita nggak tahu kayak ilmunya atau wawasannya, atau kita nggak tahu cara aplikasiinnya. Menurut aku itu akan jadi PR, karena sebelumnya aku pernah bekerja sama juga sama digital agency untuk ngebantuin, ya udah deh aku nggak mau ribet kayak adsnya dia aja nih. Iya. Tapi ternyata secara cost operasional juga jadi tinggi banget. Tapi works. Dibilang works, maybe works, tapi jadi nggak setimpal aja, kayak maksudnya pengeluarannya sama yang didapetin iya, gitu. jadi kayak ya udah nothing so different saja gitu. Jadi kayak akhirnya kayaknya aku mendingan belajar sendiri, aku punya ilmunya sendiri, aku sampein, aku nggak usah bayar orang, ya udah uangnya bisa gitu. Uangnya dipakai untuk pelatihan ini gitu. Berarti kalau misalnya nih kamu lagi buka lowongan, terus tim kamu pengen masuk, itu harus pelatihan dulu atau gimana? Enggak sih, yang penting sesuai sama apa yang lagi dibutuhin aja. Kalau untuk pelatihan kayak harus ngerti ini, enggak sih. Kayak misalkan aku butuh orang yang mengerti untuk ads, ya aku cari yang relevan, udah pasti dia lebih ngerti dari aku, kayak gitu. Terus karena aku ngerasa kayak brand aku juga kan UMKM ya, jadi kayak aku nggak butuh yang kayak harus standarnya ini gini. Yang penting kayak sebenarnya kalau di bisnis yang penting kita berpartner tuh jujur, setuju, sama kerja keras sih, itu aja. Iya. Terus aktif sih kalau aku biasanya. Soalnya kalau nggak aktif kan kayak ya lo dikerjain apa yang harus gue suruh, bukan inisiatif gitu kan, jadinya mempersulit langkah kita juga ya saya. Nah, oke. Terus biasanya kamu dapetin kayak pelatihan kayak gitu tuh dari mana Syah? Sebenarnya banyak sih, kalau misalkan kita cari, kita bisa ikut seminar atau kita bisa ikut webinar. Banyak sih Kak, sekarang dunia online tuh udah banyak pelatihan lah, kita bisa tinggal akses, ada yang berbayar, ada yang enggak. Jadi itu pinter-pinter kita nyari aja di website tertentu kayak gitu. Jadi total tim kamu sekarang berapa? Sebenarnya nggak banyak, cuma 3. 3 tuh ada apa aja? 3 tuh, satu ada tim yang admin lah, packaging, terus kayak nanti JNE yang ambil dia yang ngurusin. Terus ada juga orang kontennya yang bantuin aku untuk bikin kontennya, sama ada orang finance. Itu berempat sama kamu gitu. Iya. Oke, terus yang live itu ada host live-nya? Kalau itu ada host live, tapi aku kerjasama itu kolaborasi juga sama ada salah satu brand juga yang dia tuh menyediakan host live. Gitu. Oke. Ini produknya ini, tolong live-in ya. Iya, jadi aku ini, collab gitu aja sih kayak gitu. Oke. Terus gimana caranya kamu bonding sama tim kamu?
Kalau caranya aku bonding sama tim aku sebenarnya dengan sering-sering kayak gimana ya, kalau namanya juga ya aku juga masih cukup muda juga ya. Terus yang kerja sama aku juga mungkin in my age juga. Jadi aku nggak merasa kesulitan untuk bonding sih, karena kita nggak cuma ngomongin soal kerjaan, kita ngomongin apa kayak hip-hop misalkan, drakor atau misalkan kayak makanan, karena aku ada tempat, ada ibaratnya kantor lah, walaupun bentuknya nggak kayak kantor, tapi ada tempat kita di mana kita suka berdiskusi. Terus ya karena sering bareng aja sih jadi bonding gitu. Tapi bukan dari teman-teman kamu, bukan? Oh bukan. Aku kurang suka bekerja bersama teman. Aku juga setuju ya. Nanti kalau mau minta Karena tolong susah. Iya. Aku nggak mau jadi ada gap nggak sih kalau sama teman. Oke. Sejauh ini tantangan dari bukan dari segi bisnisnya, ada dari ngedevelop si timnya ini. Karena kan karakter orang beda-beda ya. Iya benar sih. Ya sih, apalagi di umuran aku. Sumpah aku kan sekarang lagi juga coba-coba ngelamar kerja ya. Setiap yang aku lamar kerja, mereka selalu bilang susah banget kerja sama Gen Z. Dia selalu ngedeklarin kayak gitu. Iya, selalu bilang kayak ya Gen Z tuh kayak gini gitu. Hei, gak semua Gen Z kayak gitu ya. Jadi menurut aku challenge-nya tuh memang karena karakternya beda-beda. Jadi kadang ada aja yang nggak cocok. Ada aja yang mungkin nggak sesuai sama yang aku pengenin. Terus mungkin perbedaan latar belakang kayak yang satu pengennya segini, yang satu pengennya apa kayak gitu sih. Cuma ya itu karena aku merasa aku Gen Z, aku easy going, lebih bisa diajak ngobrol, lebih pokoknya nggak semuanya Gen Z kayak gitu. Betul setuju ya, nggak semuanya Gen Z suka rebahan, dan nggak semuanya Gen Z itu pemalas ya. Gue juga agak benci tuh sama orang-orang yang kayak ya elah ketemunya Gen Z lagi. Karena setiap aku mau coba, karena kan aku pengen sambil bekerja juga. Terus kayak udah selalu bilang kayak iya kadang kerja sama Gen Z tuh ini, jadi kamu kalau misalkan kerja sama kita kamu bisa nggak? Kayak emang kenapa gitu? Jadi tolong Pak Bu ya, nggak semuanya Gen Z kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya nih ada Niners yang mungkin pengen memulai bisnis fashion, yang harus disiapin tuh apa aja sih, Sya? Sebenarnya yang harus di awali itu dari pertama kamu punya nggak interest di fashion, karena fashion itu cepat berubah-ubahnya. Jadi kamu harus yaitu adaptif dan fleksibel gitu. Ketika kita udah punya karakter itu di dalam diri kita, menurut aku akan gampang juga adjustnya sih, karena melakukan bisnis di bidang apa yang kita suka itu akan mendukung 100% kelancaran bisnis kita kayak gitu. Terus selain itu yang kita siapin tuh jangan sebenarnya lebih ke mental aja sih, lebih pengen bertanya sama orang, jangan takut, jangan ragu, sama lebih share aja sama apa yang kamu pengen jalanin gitu. Ibaratnya kalau kamu pengen menjalankan sesuatu, kamu juga nggak boleh nggak boleh sungkan untuk cari ilmu baru gitu. Iya. Terus ketika kamu lagi ngerasa kayak udah deh gue nyerah deh sama bisnis, apa yang kamu lakuin? Yang aku lakuin ya mungkin aku kayak rehat, tapi kan udah terbiasa sama flow yang kayak aku harus ngerjain ini, aku harus kerjain ini. Pace-nya cepet ya? Iya, jadi kayak aku kalau rehat juga nggak begitu lama sih, paling kayak kemana sama teman ya udah, habis itu ya udah get back on it. Karena kadang karena terbiasa sama pace yang cepat, kadang jenuh juga tau kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain. Jujur ya. Cuma tiktokan. Seru sih kalau diajak. Cuma kan ada, kalau aku punya rasa guilty ketika aku hanya melakukan kayak ya scrolling, rebahan dan lain-lain gitu. Jadi pasti cepet get back ya juga. Terus healnya itu ngapain? Kalau healnya sebenarnya cukup melakukan apa yang aku suka. Misalkan aku suka olahraga, ya udah aku olahraga. Atau misalkan aku sukanya kutekan, nail art, ya udah ngelakuin kayak gitu aja. Menurut aku udah healing sih. Abis itu ya udah balik lagi ke rutinitasnya ya. Soalnya katanya pace-nya Sasha tuh lebih kenceng daripada pelari half marathon ya katanya. Enggak juga ya. Oke. Terus nanti kan kamu akan masuk ke dunia kerja juga, tapi bisnis akan dikerjain juga. Iya sih, pengennya karena udah punya identity-nya, brand awareness juga udah nyampe, udah dikenal lah ibaratnya. Aku nggak mulai dari nol banget. Jadi sebisa mungkin sih tetap aku jalanin. Cuma ya itu baik lagi karena aku juga maksudnya aku baru mau graduate. Jadi ya aku memang tetap harus punya experience. Kalau experience mah pasti ya, semua orang juga harus punya. Cuma
gak apa, sambil experience sambil juga belajar untuk ngelola yang lama gitu. Sambil menyelam minum air. Kan kakak kalau ada yang baru nggak, yang lama nggak di Kalau ada yang baru, yang lama ditinggal dong. Tapi konotasinya Beda ya, bukan ke sana ya. Kalau kamu udah mulai bisnis ya udah kamu buka bisnis lain gitu maksud saya ya. Maksud aku jadi kayak konsistensinya yang dijaga. Iya. Jangan salah paham. Oke. Mungkin ini jadi salah satu pertanyaan terakhir dari aku. Selama 22 tahun kamu hidup di luar bisnis Desya, dengan pace yang lumayan kenceng dari kamu kecil sampai kamu sekarang tiba-tiba jadi entrepreneur juga, yang bikin kamu bertahan itu apa sih sebenarnya? Bertahan hidup. Aduh, berat juga ya pertanyaannya. Gitu dia. Bertahan hidup ya banyak sih kalau misalkan alasan untuk bertahan hidup, karena apa ya, aku merasa aku belum explore banyak dan aku belum mendapatkan apa ya, keinginan yang aku mau gitu. Jadi kayak aku tetap harus ngejar itu sampai aku dapat, sampai aku puas. Ya itu makanya aku masih ada gitu. Maksudnya masih pengen melanjutkan hidup aku karena aku merasa banyak achievement yang belum aku capai dan aku masih belum merasakan aku hidup juga. Kayak karena aku masih 22 tahun, apa yang dialamin dari 22 tahun kuliah, sekolah doang. Enggak, kurang lah. Aku mau kerja, aku mau nikah. Ya jadi kayak masih panjang sih kalau menurut aku. Betul. Nah, coba kasih motivasi untuk Gen Z yang sering rebahan, scrolling TikTok dan kawan-kawannya ini, biar kita tuh Gen Z tuh nggak dipandang sebelah mata sama orang, Ca. Iya sih, kalau menurut aku cuma punya prinsip aja sih, kalau apa ya, kita nggak di sini 2 kali, jadi kita harus kayak tetap moving forward. Yaitu karena hidup cuma sekali. Jadi kayak YOLO. Betul. Caca, thank you so much sudah main-main ke sini. Makasih. Banyak banget hal-hal yang bisa aku dapetin di sini, dan mungkin kamu juga yang nonton ya dicontoh yang baik-baiknya ya kan. Yang buruknya jangan. Karena kayaknya kita nggak ada ngomongin yang buruk-buruk. Kecuali yang tadi ya keceplosan ya. Inspiratif banget Tante Niners kisah Sasha hari ini ya. Dan kalau misalnya mau beli New Michi itu bisa tolong dipromosiin dong, Syah. Boleh, buat teman-teman yang mau beli produk New Michi, bisa, kita punya Shopee-nya, jadi bisa langsung aja di New Michi Indonesia, atau bisa langsung ke Instagramnya buat lihat katalognya. Terus juga kalau misalkan ada tipikal orang yang pengen lihat katalognya langsung, bisa ke HGL kalau orang Bandung. Aku taruh produk aku di HGL juga. Oh, kamu udah masuk ke HGL juga, jadi bisa langsung dibeli di sana juga ya, Syah ya. Betul. Instagramnya New Michi. Oke deh. Jangan lupa dibeli nanti Niners ya. Terima kasih banyak Neng Gelis sudah main-main ke sini, lancar bisnisnya, kuliahnya, sidangnya juga ya. Terima kasih. Dan kalau misalnya kamu mau mulai bisnis terus kayak butuh banget nih motivasi dari Gen Z yang memang sudah memulai bisnis duluan, boleh banget langsung ditonton aja episode kita yang sebelumnya, karena banyak banget insight-insight menarik yang bisa kamu dapetin di sini. Begitu. Kira-kira minggu depan kita ngobrol sama siapa lagi ya? Saya bertemu di episode minggu depan, dan saya bertemu lagi di MBU Memang Butuh Uang. Bye bye, Syah. Terima kasih Kak.